Ya halo, selamat siang teman-teman. Berjumpa lagi bersama saya. Panggil saja Belajar WordPress. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang post dan cara membuat post. Sekarang kita akan belajar atau sharing untuk bagaimana cara memanage post kita atau manajemen post. Apa fungsinya? Ya, fungsinya kita agar tahu ya bagaimana cara bekerja dengan WordPress, dengan post kita agar lebih mudah, lebih efisien dengan mengetahui fungsi-fungsi yang terdapat pada post ini. Jadi dengan mengetahui fungsi-fungsi yang terdapat di dalam post ini, teman-teman bisa memanage post teman-teman agar lebih indah, lebih bagus, lebih efisien, dan lebih rapi tentunya. Oke, kita ke yang pertama saja. Kita di sini ada beberapa post yang sudah saya buat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 post. Ada 8 post yang sudah saya buat. Ini post acak-acakan, hanya sebagai sampel ya. Nah, sekarang kita akan mencoba beberapa fungsi-fungsi untuk memanage post kita. Yang pertama itu ada sunting. Coba kita buka Copy Joss Jogja. Sunting ini fungsinya adalah untuk menyunting post kita. Misalnya kita akan melakukan perubahan judul untuk post Copy Joss Jogja, misalnya Copy Joss Jogja mantap. Jadi teman-teman bisa langsung mengupdate-nya dengan mengklik sunting tadi. Nah, kalau kita lihat tampilannya, oke, langsung berubah ya. Langsung berubah. Kalau misalnya teman-teman juga mau memperbaiki deskripsinya atau artikelnya, langsung bisa dan tinggal klik update. Oke, itu untuk fungsi dari sunting atau untuk mengubah. Sekarang di sini ada edit cepat. Sesuai namanya edit cepat, kita tidak diarahkan ke halaman lain, jadi tetap di halaman yang sama. Misalnya kita ingin mengganti judulnya dengan cepat, Copy Joss Jogja enak. Kemudian Slack ini tidak usah diganti atau tidak usah ditulis juga tidak apa-apa karena akan mengikuti judulnya nanti. Slack ini seperti ini nih. Ini namanya Slack. Nah, wp-admin. Jadi nanti Slack-nya otomatis akan mengikuti judul. Kemudian tanggal. Ini adalah tanggal untuk perubahan atau tanggal terbit dari post Copy Jogja ini, kapan mau diterbitkan. Kemudian di sini ada sandi. Sandi ini fungsinya itu untuk membuat password atau sandi atau security untuk post Copy Joss Jogja enak. Nah, misalnya kita akan menaruh sandi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita perbaharui ya. Kemudian kita lihat tampil. Nah, di sini sudah ada tulisan dilindungi sandi. Kemudian kita buka. Nah, jadi post Copy Joss Jogja enak sudah terlindungi sandi. Pengunjung tidak akan dapat melihat isi post kecuali memasukkan sandinya. Coba kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berhasil. Jadi itu fungsi dari sandi tersebut untuk melindungi post kita agar tidak ada orang sembarang yang membacanya. Kemudian tadi diedit cepat. Kemudian kita juga bisa menambahkan kategorinya langsung, jadi sangat cepat ya. Misalnya kita tambahkan itu sebagai makanan atau minuman. Terus tagnya juga kita bisa tambahkan langsung di sini. Tinggal kita taruh koma untuk memisahkan, kemudian menulis tagnya misalnya Jogja mantap atau liburan Jogja. Nah, otomatis nanti tagnya ini akan bertambah ke dalam post Copy Joss Jogja enak.
Kemudian di sini juga ada centang izin komentar dan izinkan ping untuk mengaktifkan komentar dan pingnya ya. Kemudian juga di sini ada status, apakah akan langsung diterbitkan atau ingin dijadikan draft. Kalau ingin dijadikan draft berarti postnya tidak akan dipublish tapi akan disimpan di dalam WordPress. Coba ya, kita coba perbaharui. Oke, sudah ada tulisan draft. Jadi ini baru bisa ditinjau. Nah, tinjauannya seperti ini, tapi ini masih belum tampil ya. Di sini kita bisa lihat tidak ada slug di sini. Kalau misalnya kita ubah pertinjau dari telah terbit, nah, perbaharui. Sekarang coba kita tampilkan copy JOS. Oke, jadi ini sudah dipublish. Sini ada slugnya, jadi sudah berhasil dipublish. Selanjutnya di sini ada buang. Misalnya teman-teman sudah tidak ingin karena WordPress-nya terasa berat, misalnya teman-teman ingin menghapus beberapa post, misalnya teman-teman ingin menghapus copy JOS Jogja, maka teman-teman bisa membuang post ini, tinggal klik dan lalu nanti akan tersimpan di tempat sampah. Dan teman-teman juga bisa mengembalikannya. Misalnya teman-teman terlanjur klik dan ingin mengembalikannya, bisa klik kembalikan. Atau teman-teman ingin menghapus secara permanen agar memori di WordPress teman-teman terasa lebih ringan. Oke, kita kembalikan saja ya. Oke, di tong sampah sudah tidak ada sampah, jadi sudah dikembalikan. Nah, itu. Kemudian di sini juga ada tindakan massal. Fungsinya untuk menyunting secara cepat beberapa post. Misalnya kita mau menyunting 3 post sekaligus. Nah, kita sunting lalu kita terapkan. Nah, di sini langsung ada grouping sunting. Kita bisa menyuntingnya dengan menambahkan kategori. Misalnya kita tambahkan kategori Bali, Belitung, dan menambahkan tag baru, misalnya makanan Indonesia. Jadi nanti secara otomatis ketiga post ini akan memiliki kategori Bali, Belitung, dan memiliki tag makanan Indonesia. Lalu di sini juga ada setting untuk penulisnya, komentar. Nah, ini telah terbit saja, izinkan. Nah, misalnya kita sudah oke dengan settingan ini, untuk 3 post ini kita bisa perbaharui. Oke, kita lihat keindahan gunakan. Oke, sudah ada tag baru makanan Indonesia, sudah masuk ke dalam kategori Bali dan Belitung. Kemudian manfaat kelapa muda juga ya, Bali, Belitung sudah masuk. Terus ada makanan Indonesia juga untuk tagnya. Cobain ke mie Belitung juga sudah ada kategori baru, masuk dalam kategori Bali, Belitung, tag, dan makanan Indonesia. Oke, selanjutnya kita bisa mensort untuk menampilkan post-post dari bulan apa saja. Misalnya kita mau dari bulan Mei dengan semua kategori. Jadi hanya ada satu post pada bulan Mei dengan semua kategori. Misalnya kategorinya hanya Jogja. Ternyata tidak ada post pada bulan Mei dengan kategori Jogja. Jadi simpel ya. Misalnya pada bulan Juli kita ingin melihat dengan kategori Bali. Nah, ada 3 post pada bulan Juli dengan kategori Bali. Jadi teman-teman langsung bisa menyuntingnya, memanagenya dengan sangat cepat. Kemudian selain itu di sini juga ada kolom. Nah, ada kolom. Di sini teman-teman bisa mencari
post sesuai dengan namanya, misalnya seperti ini ya, copy. Jadi nanti secara otomatis WordPress akan menyaring semua post dengan yang memiliki judul copy. Oke, seperti ini. Jadi ini memudahkan kita untuk mengatur tanpa perlu ribet-ribet untuk mencari satu persatu. Kemudian apalagi ya, di sini juga ada urutannya, urutan tanggal mulai dari yang terlama sampai yang tercepat. Kalau misalnya mau dibalik tinggal diklik. Oke, kemudian apalagi yang saya belum jelaskan. Sepertinya semuanya sudah, tinggal teman-teman sekarang mengeksplornya saja dan mempraktekannya. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat. Apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti, teman-teman silakan bertanya saja di kolom komentar YouTube. Mungkin cukup untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.